Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa Nura TV dimanapun Anda berada, semoga tetap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan acara kebanggaan kita bersama, yakni podcast Ramadan 1446 Hijriah. Kami Muhammad Rusdi hadir pada kesempatan kali ini pemateri dari lembaga eh, kajian dan pengembangan sumber manusia, yakni Mas Fawaid Zaini MPD. Kita sapa dulu pembicara pada kesempatan kali ini. Gimana kabarnya Mas Fawaid? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, beliau merupakan salah satu pengurus dari Lakpesdam, yang mana beliau merupakan salah satu dosen di kampus di Sumeneb, ya, tepatnya di kampus Inggada, ya Mas, betul. ya, betul ya. Nah, sebagaimana juga diketahui bahwa Lakpesdam ini merupakan suatu lembaga yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama yang berfokus kepada kajian dan juga pengembangan sumber daya manusia serta advokasi sosial. Betul. Itu. Nah, Lakpesdam ini juga sering terlibat di beberapa penelitian. Ini yang sangat sering menarik sebenarnya. Jadi Lakpesdam ini fokusnya rata-rata itu meneliti baik pendidikan, pemberdayaan masyarakat maupun isu-isu terkini, dan juga tidak kalah menariknya adalah meneliti tokoh-tokoh yang berperan dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Betul. Ya, sebagaimana diketahui kemarin pada saat Harlah NU ke-122, Lakpesdam ini menerbitkan salah satu buku, ya. Betul. Menerbitkan salah satu buku sebagai bentuk hadiah Harlah NU yang ke-102. Nah, bagaimana proses dari terbentuknya buku atau dibukukannya buku mengenai tokoh-tokoh NU khususnya di Kecamatan Gapura ini, mari kita bahas secara mendalam dengan Mas Fawaid pada kesempatan kali ini. Biar tidak berlama-lama, kita langsung saja kepada pemateri pada kesempatan kali ini untuk bisa memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan Lakpesdam dan juga penerbitan buku, yakni Jejak Langkah MWCNU Gapura Menyemai Nilai-Nilai Islami. Ya, gimana Mas Fawaid? Baik. Bisa disapa pemirsa Nura TV-nya. Terima kasih kepada Mas Rusdi yang sudah membersamai saya pada saat ini berkaitan dengan podcast Ramadan, dan juga para pemirsa Nura TV yang berbahagia. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya masuk tentang bagaimana isi dari buku itu, saya ingin bercerita gini, bahwa tahun 2022 kami di Lakpesdam itu sudah memulai mengadakan FGD ke setiap rumah-rumah. Jadi kami punya anggota, jadi datang ke rumah anggota setiap bulan. Disitulah kami mengeluhkan FGD. FGD, Focus Group Discussion, ya. Betul. Dari situlah muncul ada keinginan, ini kalau hanya membahas tentang bagaimana isu-isu sosial lalu tidak terbukukan, ini percuma. Ya. Sehingga oleh karena itu maka di tahun 2022 kami sudah memulai untuk meneliti tentang pemikiran tokoh MWCNU Gapura. Pada saat itu, karena kami di Lakpesdam itu ada beberapa anggota, kami datang ke salah satu tokoh yang menurut kami itu dianggap sudah sepuh dan punya banyak kontribusi di MWCNU Gapura dan banyak tahu tentang MWCNU Gapura. Hingga pada saat itu yang hadir ada ketua Lakpesdam, ada Pak Haji Masuto, ada Pak Dr. Muhlisi, saat itu ada Pak Mahali, juga langsung silaturahim ke Kiai Asy'ari. Nah, disitulah kami menemukan sumber informasi tentang bagaimana sebenarnya MWCNU Gapura dan tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Jadi memang sebenarnya Lakpesdam ini fokusnya kepada isu politik, pendidikan, juga pengembangan sumber daya manusia khususnya di NU itu. Betul. Namun seiring berjalannya waktu dari beberapa FGD itu, ya kan, ini timbul suatu keinginan untuk bisa menghasilkan suatu karya yang terpublikasi dengan baik. Maka lahirlah buku ini, ya, buku
eh, jejak langkah MWC NU Gapura. Dan memang ini menjadi penting ya, memang dari segi informasi kepada anak muda yang memang ya bagaimana dia bisa mencari informasi berkenaan dengan tokoh-tokoh NU yang berperan khususnya di Kecamatan Gapura gitu. Kalau saya boleh tahu latar belakangnya, apakah hanya diterbelangi oleh keinginan, apakah juga ada dorongan dari luar? Ada kan, itu kan dari faktor internal. Apakah ada faktor eksternal atau memang perintah nih dari siapa gitu? Apa memang motivasi sendiri dari internal itu? Jadi kami di Lakpesdam itu tidak bergerak atas dasar hasil musker. Jadi hasil musker itulah yang kami lakukan, sehingga di hasil yang dihasilkan pada musker itu diantaranya adalah membuat buku dari hasil pemikiran-pemikiran itu. Cuman itu kan masih bersifat abstrak, kayak apa sih sebenarnya, apa yang bisa kita lakukan dari itu, sehingga dimulai dari 2022 itu sempat vakum, Mas. Karena kami banyak kesibukan masing-masing, terus pada tahun 2023 akhir muncullah keinginan kembali, itu ceritanya. Jadi kemungkinan kembali apa yang sudah terjadi pada tahun 2022, ayo kita bangkitkan kembali 2023, sehingga kami buatlah tim pengembang, istilahnya tim pengembang data. Kalau sebelumnya kita kan hanya cari sumber informasi di mana, tidak bagaimana cara menggali data yang benar, bagaimana cara menganalisa data dan sebagainya. Ada informasi yang banyak kemudian dikumpulkan seperti itu ya. Betul. Dan kemudian dari data yang dikumpulkan itu, ini penting ini dibuatkan suatu tim biar gerakannya nanti tertata dengan rapi berarti. Itu yang saya tangkap berarti. Jadi dari itulah maka dibentuklah tim. Jadi yang terlibat dalam pembuatan buku ini tidak hanya Lakpesdam sebenarnya. Untuk ketuanya siapa itu, Mas? Kalau boleh tahu. Untuk ketua Lakpesdam itu Haji Masuto itu. Jadi ketua Lakpesdam sekaligus ketua penerbitan buku ini. Betul. Tapi kami yang terlibat dalam pembuatan buku itu ada 3 lembaga. Ada Lesbumi, ada LTN. Nah, tiga lembaga inilah yang melebur jadi satu untuk menggali data di lapangan. Sampai dengan apakah data ini real atau tidak. Sampai kehati-hatian lah. Karena jujur proses kajiannya juga melibatkan lembaga lain ya betul. di NU Gapura itu terutama. Jadi kami tidak cukup hanya dapat data lalu kami menjadi sebuah kesimpulan, enggak. Jadi kami tetap menggali data itu sampai sedemikian dalam teorinya metodologi sampai jenuh kira-kira seperti itu. Ya. Muncullah satu keinginan baik ini kita simpulkan bersama. Tapi sekali lagi kami menyimpulkan bersama di 3 lembaga itu tidak cukup 3 lembaga. Kami kumpulkan para pengurus harian NU di MWC NU Gapura. Lalu apa yang kami temukan di lapangan itu kami sampaikan. Nah, sehingga apa yang kami temukan tidak sifatnya subjektif lembaga. Direview lah ibaratnya. Kalau bahasa fikihnya itu ditashih. Ditashih kembali. Ditashih kembali ya. Sehingga pada saat itulah sudah disetujui, baru setelah itu kita memulai untuk menulis dalam sebuah buku. Kalau sebelumnya masih berbentuk data. Betul. Nah, tapi ini sebagai motor penggeraknya berarti Lakpesdam ya yang turun ke lapangan. Apakah 3 lembaga itu juga turun ke lapangan? Ada terlibat. Juga. Lesbumi juga turun juga ke lapangan juga, ya. Terus LTN juga ikut. Cuman yang memulai adalah Pesdam pada tahun 2022. Karena saya rasa tidak cukup hanya satu lembaga, maka harus melibatkan dari beberapa lembaga yang lain agar hasil yang kita dapatkan itu utuh dan lebih mendekati kebenaran. Berarti kepanitiaannya nyampur pada akhirnya itu ya. Bergabung betul ya. Bergabung ya. Nah, ini berarti siapa yang terlibat? Berarti ada 3 lembaga yang terlibat. Di mana saya bisa ambil kesimpulan lah. Berarti memang ada 3 lembaga yang terlibat, tapi sebagai leadernya itu adalah motor penggeraknya dari Lakpesdam. Karena ide orisinalnya itu kan, orisinalnya itu memang dari Lakpesdam. Dan memang cocok gitu kan ya, berkaitan dengan penggalian informasi mengenai gerakan tokoh-tokoh di NU Gapura yang memang harus bidangnya memang mesti Lakpesdam gitu. Kalau yang saya tahu itu kan LTN bagian publikasi gitu. Ya, gitu. Kemudian sejauh ini kan
eh, sebagaimana kita tahu bahwa kelemahan kita di organisasi NU terutama, dan juga di Gapura terutama, di golongan sepuh itu adalah terbatasnya informasi yang mereka tinggalkan. Karena kembali lagi, mereka mungkin dari sibuknya berorganisasi tidak sempat meninggalkan jejak langkah. Jejak langkah. Nah, ini pengurusan 2020 ini, 2024 ini katakanlah seperti itu. Ini menarik ya, Mas. Jadi kita harus bisa menghasilkan karya yang nantinya bisa sebagai rujukan. Iya, iya. Nah, dalam proses penggalian ini kesulitannya apa sih sebenarnya? Karena itu kan dari awal mula berdiri. Iya. Awal mula berdiri NU Gapura itu bisa di kapan gitu, kemudian bagaimana cara menggali datanya itu? Betul. Karena kan tidak mudah. Iya. Menggali data itu mudah-mudah susah. Susah mudah ya. Susah mudah ya. Atau kita balik. Jadi kami di tim pemburu data itu memang mengalami banyak masalah. Tapi itu semuanya merupakan pelajaran bagi kami. Karena yang kami tilik datanya itu adalah, mohon maaf, beliau sudah meninggal dunia. Rata-rata. Kan para muassis itu sudah, yang ada dalam buku ini, para muassis pendiri NU yang notabene sudah meninggal dunia. Jadi kami mencarinya itu sumber informasinya tidak cukup pada satu informan, mencari banyak informan-informan yang lain yang lebih dekat dengan beliau atau duriahnya beliau atau orang yang pernah terlibat di dalamnya, sehingga satu sumber informasi itu bukan menjadi sebuah kesimpulan bagi kami, tetap kami cari. Bahkan dalam satu biografi buku itu, biografi tokoh itu sampai ada 11 orang. Tokoh-tokoh. Jadi tokoh-tokoh yang kemudian satu tokoh itu 11 orang informan. Satu tokoh. Dalam rangka ini, apa yang kami dapatkan bukan berarti tidak percaya dengan informan yang pertama. Betul. Tidak, tapi hanya ingin memvalidkan. Iya. Biar informasinya komprehensif itu, ibaratnya menyeluruh gitu kan. Jadi kami kadang mengejar ke Pasongsongan. Sampai mengejar ke Pasongsongan. Karena memang beliau dulu pernah ada di sini Gapura, dan menjadi bagian di pendirian NU di Gapura. Ini kami datang ke sana nggak ketemu orangnya, sudah meninggal dunia. Kami cari informan lain, seperti putranya atau orang terdekat di dalamnya. Bahkan untuk mencari sumber data yang sudah beliau tidak ada, bahkan ada sebagian keluarga juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Wah, ini gimana caranya? Terus kami pokoknya harus cari data ini. Nah, sehingga disitulah bagi teman-teman kita harus menemukan data yang real. Ya, ini Mas terkait dengan tokoh itu tadi kan Mas. Jadi tentu kalau ditanya orang Gapura NU semua, ya NU semua gitu kan. Tapi yang dimaksud oleh Lakpesdan terkait dengan tokoh itu sudah dihaskan seperti itu berarti ya. Jadi tokoh itu mungkin bisa dijelaskan. Tokoh yang dimaksud tokoh itu adalah tokoh ketua MWC, apa tokoh ada definisi lain yang kemudian itu didapatkan biografinya dan juga informasinya, kontribusinya selama memimpin MWC. Jadi ada berapa tokoh sih yang di-listkan, itu memang harus kan? Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi gini Mas, sebagaimana saya sampaikan di awal, tahun 2022 ini kami cari sumber informasi tokoh yang paling sepuh di MWC Gapura. Siapa ketua pertama kali maksudnya? Itu ketua pertama kali berarti Mas ya? Enggak, itu sudah ke beberapa sudah ke periode keberapa. Oh iya. Nah, setelah itu beliaulah kami dapat informasi siapa tokoh pendiri NU Gapura, siapa yang terlibat di dalamnya. Sehingga kami mencatatnya dari sumber-sumber itu. Ada yang kalau dulu istilahnya pembantu, kalau kami tulis di sini istilah pembantu. Ada rais, ada wakil rais, ada pembantu dan juga ketua Tanfidiyah pada saat itu. Yang pertama adalah Kiai Haji Idris pada tahun 1949. Nah, dari sumber informasi itulah ini kira-kira tokoh pendiri NU yang perlu kita cari informasinya. Baik itu kontribusinya di NU, jejak langkahnya di NU, atau khidmatnya di NU.
sehingga apa yang kita dapatkan nanti di dalamnya minimal kita tuliskan di buku itu, dan pembaca akan tahu gini loh cara berhikmat di NU yang benar, sehingga tokoh yang disebut oleh beliau itu akan menjadi role model kira-kira Role begitu model. untuk Betul, para iya. generasi muda saat ini. Iya, Gitu. betul. Karena diakui atau tidak, mohon maaf ya tanda kutip, tidak semua pemuda itu hari ini itu kenal dengan siapa sih pendiri NU Gapura. Ya. Nah, pasti mereka itu punya punya Iya. model cara memimpin yang bagaimana yang baik. Jangan-jangan hari ini adalah mereka terlalu jauh terlepas dari sejarah sehingga lupa dengan sejarah bagaimana NU berdiri di Gapura. Mereka bergerak dengan sendirinya, ya sehingga ya lupa. Ya, jadi ibaratnya mereka seperti nyari keteladanan sendiri ya. Iya. Padahal sebagaimana Gus Dur juga bilang bahwa kalau kita senang sama salah satu tokoh, maka salah satu cirinya adalah kita baca biografi tokoh tersebut. Betul ya. Nah, kita harus tahu apa yang beliau lakukan, dan kemudian kerja-kerja yang mereka lakukan itu juga apa ya? Biografinya, dia mondok di mana gitu kan ya. Ya ini harus ditiru nih. Iya. Nah sekarang kan bisa saja generasi milenial yang sekarang itu kan ngefan nih sama ini kiai ini, tapi tidak pernah tahu kan kiai ini mondok di mana, perjuangannya di NU seperti apa. Ya itu memang sangat penting saya kira. Nah terkait jumlah tokoh ini Mas Faid, ada berapa tokoh yang kemudian dibahas dalam buku ini? Untuk tokoh yang kami bahas di sini itu ada 1, 2, 3. Mohon maaf saya baca ya. Iya. Kalau saya nggak hafal ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sekitar 15 orang tokoh. 15 orang. Tokoh. Dari mulai pendiri NU MBC Gapura, sebagai rais, wakil rais, pembantu-pembantunya saat itu, yang yakin saya banyak pemuda yang tidak tahu. Misalnya saya aja mungkin sebagai orang asli Gapura juga banyak nggak tahu juga. Jadi saya ini meski kemarin dapat naskah mentahnya, ya penasaran nanti, ya mudah-mudahan nanti dikasih ya sama Lakpes Dam ini. Siap dikasih 1 buku ya sebagai hadiah seperti itu ya. Nah ini mungkin ini juga perlu dipertegas bahwa hadirnya buku ini tentu juga disertai dengan harapan gitu kan, ataupun kedepannya buku ini harapannya dari Lakpes Dam ini mau seperti apa, mungkin bisa disampaikan. Oke, baik, begini Mas Usdi, saya panggil Mas atau Bapak? Pakai Mas lah, masih muda. Kasih sama dosen ya. Jadi urgensi penulisan buku ini diantaranya adalah merawat ingatan kolektif. Jadi dengan adanya buku ini minimal menjadi dasar bagi generasi muda dalam hal berkhidmat di NU itu kayak. Sehingga saya sebutkan tadi, ketika kita membaca biografi tokoh yang saya sebutkan tadi, itulah yang akan dijadikan role modelnya. Sehingga mohon maaf saya sedikit agak keluar dikit, sebagaimana yang dikatakan oleh Karl Marx gitu ya. Jauhkan orang dari sejarahnya dan mereka mudah akan dipengaruhi. Betul ya. Gitu kira-kira. Saya setuju itu ya. Jadi kalau generasi muda jauh dari sejarah MBC NU Gapura, kayak saya analogin kayak gini, orang itu mau tenggelam di tengah laut, mereka nggak tahu apa yang harus saya pegang. Saya mau minta tolong kepada siapa? Saya harus baca apa? Mereka akan melakukan sesuatu yang menurut dirinya adalah baik, padahal itu sesuatu yang tidak benar. Nah, gitu. Makanya dengan hadirnya buku ini akan menjadi minimal pijakan atau dasar bagi generasi muda. Gini loh cara berkhidmat di NU. Para pendiri NU dulu di MBC Gapura itu bagaimana ketawaduannya, bagaimana cara berkhidmat di NU, bagaimana cara memimpin di NU. Termasuk juga misalnya apa perjuangan beliau. Kalau kita ukur misalnya perjuangan sedikit mereka, hari ini itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Betul ya. Gitu. Ya. Oleh karena itu maka saya harap kepada para pemirsa generasi muda khususnya itu ada hal yang menarik dari pesan-pesan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang saya teliti itu. Diantaranya adalah saya baca di sini. Itu mungkin bisa jadi closing statement atau gimana?
Terakhir Bisa. ini mungkin saya Oh, iya, bocoran silakan. aja dulu. Oh ya, silakan. Bocoran ini bisa disebutkan nggak beberapa nama tokoh yang ada dalam buku itu ya? Berapa lah ya? Oh gitu, baik. Iya. Di sini di awal buku itu adalah ada Kiai Marzuki, Kiai Haji Marzuki, muassis Nahdlatul Muta'allimin. Kiai Marzuki, ya. Terus ada Kiai Murasyad, ada Kiai Nawawi. Kiai Kiai Nawawi Nawawi. ini orang Beraji, Orang Berabi. Ya. orang Beraji. Terus ada Kiai Toha, ada Kiai Munawar, ada Kiai Zainuddin, ada Kiai Haji Idris. Itu yang penggagas pertama, Penggagas itu pertama dari itu. 49 sampai 54. Terus sampai ke bawah ke terakhir Kiai Haji Fadail dan Kiai Haji Alwi di periode 21-2026. Jadi ini sangat representatif ya, dari generasi lama sampai generasi sekarang semua dibahas. Bahkan buku ini juga dipengantari ya, dikasih pengantar oleh Ketua PWNU Jawa Timur ya, Gus Kikin ya. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa menjadi pedoman literasi terutama, dan juga kalau bisa nanti disebarkan di lembaga pendidikan ya, yang ada di Gapura lah minimal dulu. Untuk lebih bagusnya ya mungkin bisa bentuk digitalnya bisa di-share di mana. Pasti menjadi informasi yang sangat menarik. Sebenarnya ini masih banyak hal yang bisa kita bahas dengan penyaji atau pemateri pada kesempatan kali ini. Masih muda, fresh sekali cara berpikirnya ya. Masih semangat, tapi apalah daya, kita juga dibatasi oleh durasi dan juga waktu. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa membahas hal lain yang berkenaan dengan isu-isu politik, ya, sosial, pendidikan dengan Lakpesdam. Pasti ini sangat menarik. Gitu. Siap. Terakhir ini Mas Fawaid, Ya. ada closing statement untuk para pemirsa Nura TV. Baik, terima kasih kepada Mas Usdi yang sudah membersamai saya kesempatan kali ini. Betul bahwa buku ini tidak sempurna. Kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan data beriring waktu, karena apa yang kami tulis di sini kemungkinan akan ada tambahan informasi baru yang lebih akurat, lebih real, dan lebih dipertanggungjawabkan. Kami akan lakukan revisi. Nanti setelah itu sudah fix, akan kami ISBN-kan dan akan terbitkan. Semua lembaga akan kami dapatkan, akan kami berikan. Bahkan dapat ya? Ya, gratis. Saya nggak usah beli ya. Ya. Gratis ya, nggak usah beli. Bahkan nanti banom-banom dan lembaga akan saya berikan. Agar apa? Minimal mereka baca dulu. Betul ya. Dari apa yang mereka baca itu mereka ingat. Dari apa yang mereka ingat, mereka akan menjadi dasar mereka bergerak untuk meneladani ya. Untuk meneladani kiprahnya tokoh-tokoh NU itu. MUC/NU Gapura. Dari buku ini ada pesan-pesan, bukan pesan-pesan terakhir ya. Pesan-pesan yang ada dalam buku ini yang sempat kami ambil dari wawancara dengan para tokoh itu. Misalnya di sini ada Kiai Haji Fadail selaku Rais MUC/NU Gapura itu. Beliau mengatakan mengabdi di NU adalah perjuangan. Itu yang sering kali disampaikan kepada kami pada saat kami datang ke dalamnya beliau. Mengabdi di NU perjuangan. Kalau sudah berjuang, ya apapun kita harus keluarkan untuk NU. Siap. Terus menarik ya motivasinya. Ada juga yang kedua, berkhidmat di NU adalah tempat terbaik untuk memperbaiki diri dan mengambil pelajaran dari perjuangan para muassis. Sempat ada bahasa Madura yang beliau sampaikan ke kami, ada di NU mata Pak Abe, fokus Abe. Nah, gitu. Itu yang pesan-pesan beliau yang sampai saat ini menjadi motivasi saya, bahwa selama ini saya merasa diri sudah benar, tapi ketika dekat dengan para muassis, dekat dengan para pejuang-pejuang NU, saya seperti ini. Ada banyak hal yang pasti saya harus lakukan. Ada banyak hal yang mesti kita harus perbaiki dari khidmat kita di NU Gapura. Saya rasa demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya rasa ini perlu ada banyak waktu lagi untuk diskusi. Baik Mas Fawaid, jadi sehubungan dengan durasi juga ya. Jadi karena memang ini sudah ada ketentuannya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, juga semangatnya semoga tetap menyala kalau sekarang gitu kan ya. Jadi jangan sampai berhenti di sini untuk berkarya, menghasilkan buku-buku lagi yang banyak sekali, sehingga
literasi di Gapura itu semakin Siap. hidup, khususnya para generasi NU ini. Siap. Baik para pemirsa Nura TV dimanapun Anda berada, memang pembahasan berkenaan dengan isu-isu sosial ya, berkenaan dengan peran dan kiprah ataupun keteladanan dari suatu tokoh itu tidak akan habis kita bahas. Namun ada keterbatasan yang juga harus kita pahami bahwa waktu gitu, harus memisahkan kita. Tentunya kita bisa kembali lagi di acara-acara selanjutnya. Jangan lupa tetap berlangganan Nura TV MWCNU Gapura. Channelnya, like dan subscribe ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri pada kesempatan kali ini, Mas Fawaid MPD. Saya selaku host Muhammad Usdi mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.